Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa sehat. Sebelum kita masuki pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan share video Bapak ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Baik, di pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah selanjutnya di pembelajaran 3 subtema 3 tema 1. Anak-anak tolong diperhatikan gambar ini. Bapak bacakan bacaannya ya. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayah merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Ayo mengamati. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antara pulau yang satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Ini bentang alamnya anak-anak. Pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dihubungkan oleh lautan. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ini adalah gambar nelayan anak-anak ya, perahu nelayan. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dan ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial.
baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah besar dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di daerah pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan menunjang kehidupan ekonominya. Ayo berlatih. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat di daerah pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ayo kira-kira apa anak-anak? Jawabannya adalah yang pertama ini anak-anak. Nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata, hotel, warung makan, pelayaran, dan berbagai sektor usaha di pelabuhan. Bisa dipahami ya, ini jawabannya adalah. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia, jadi kita berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur bercampur bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut ini beberapa dampak. Dampak diakibatkan oleh letak kondisi geografis. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran, peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ayo menulis dampak positif, dampak negatif. Selanjutnya, dampak positifnya ini anak-anak memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. 2. Memiliki keberagaman kekayaan budaya. 3. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatifnya tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Ini adalah dampaknya, bisa dipahami ya. Selanjutnya ayo menulis. Susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat, kemudian presentasikan di hadapan guru dan teman-temanmu. Format laporannya seperti ini. Nah, jawabannya ayo menulis. Ini laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Ini saya beri contoh, ini ya laporannya. Kehidupan ekonomi, ini
Bisa kamu lihat atau kamu post sini. Udah sampai di sini saja. Selanjutnya, ayo membaca Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Punganan SSI MSI. Sejarah yang mencelah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin dari Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat catatan hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak antara Kamboja dan juga Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh menggunakan layar segi 4 dan lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanan kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktek kebaharian kolonial. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintah kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan rempah-rempah mereka dengan negara-negara Eropa. Selanjutnya, tugas kalian seperti biasa menentukan ide pokok. Ide pokok dari paragraf tadi, dari bacaan tadi adalah ini anak-anak, bisa dilihat, bisa dipost, bisa disalin di buku tulisnya karena kita pembelajaran jarak jauh. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ayo berlatih. Untuk menambah pemahaman,
terhadap sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap sila dijiwai oleh sila-sila lainnya. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku mencerminkan sila, satu sila, dua sila, atau lebih. Sekarang kita lanjutkan. Ini pemilihan ketua kelas. Ini contohnya anak-anak mencerminkan sila keadilan, kerakyatan, persatuan, kemanusiaan ini. Dan yang lain ini silahkan kalian kerjakan. Tapi yang Bapak bantu di sini ya. Jawabannya udah ya. Selanjutnya baik anak-anak, mungkin ini di pembelajaran 3 yang dapat kita bahas. Mari tetap rajin belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.